Halo, dan selamat datang di kanal kita. Kalau kamu seorang penikmat kopi, pasti kamu pernah dengar nama yang satu ini. Kopi luwak. Ini bukan cuma kopi biasa. Ini adalah sebuah legenda, salah satu varietas yang paling eksklusif, langka, dan termahal di seluruh dunia. Tapi, di balik status mewahnya, ada sebuah fakta produksi yang benar-benar nggak lazim. Bahkan mungkin mengejutkan bagi sebagian orang. Kopi luwak ternyata dihasilkan melalui saluran pencernaan seekor mamalia kecil bernama luwak atau musang palem. Jadi, bagaimana mungkin proses yang terdengar aneh ini bisa menghasilkan minuman berkelas dunia? Mari kita selami lebih dalam misteri di balik fenomena kopi luwak. Inti dari keunikan kopi luwak terletak pada proses fermentasi alaminya. Berbeda dengan kopi konvensional yang bijinya dipetik langsung oleh para petani, kopi luwak sangat bergantung pada insting seleksi alamiah dari sang musang. Luwak ini dikenal punya indera penciuman yang luar biasa tajam. Mereka hanya akan memilih buah kopi atau coffee cherry yang benar-benar matang, manis, dan punya kualitas terbaik di perkebunan. Ini adalah tahap seleksi alam yang mustahil bisa ditiru oleh mesin manapun. Nah, setelah buah kopi terbaik itu dimakan oleh luwak, perjalanan keajaiban pun dimulai. Di dalam saluran pencernaan luwak, biji kopi tetap utuh karena dilindungi oleh kulit tanduk yang keras. Namun, saat melewati perutnya, biji-biji ini terpapar oleh enzim-enzim pencernaan yang sangat unik. Enzim-enzim inilah yang bertanggung jawab memecah protein tertentu yang ada di dalam biji kopi. Kenapa sih protein ini begitu penting? Begini, protein adalah komponen yang seringkali menjadi penyebab utama rasa pahit dan keasaman yang tinggi pada kopi biasa. Dengan dipecahnya protein ini oleh enzim luwak, biji kopi mengalami semacam proses fermentasi basah alami yang sangat terkontrol. Inilah yang mengubah komposisi kimiawi biji secara permanen. Setelah sekitar 1,5 hari, biji kopi yang telah mengalami perjalanan unik ini dikeluarkan bersama kotoran luwak. Biji-biji yang masih diselubungi kulit tanduknya ini kemudian dikumpulkan oleh para pencari. Prosesnya tidak berhenti di situ. Biji-biji ini harus dicuci berkali-kali sampai benar-benar bersih. Kemudian kulit arinya dilepaskan. Dan barulah setelah itu dipanggang seperti biji kopi pada umumnya. Lalu, apa dampaknya terhadap rasa? Bagi para connoisseur atau ahli kopi, kopi luwak menawarkan profil rasa yang revolusioner. Karena protein penyebab pahit telah dipecah, kopi luwak dikenal sangat lembut atau smooth di lidah. Tingkat keasamannya atau acidity-nya juga jauh lebih rendah dibandingkan espresso standar. Hasilnya adalah kopi yang minim rasa pahit, sehingga profil rasa asli dari kopi itu sendiri yang seringkali digambarkan memiliki sentuhan coklat, karamel, atau sedikit rasa earthy yang unik bisa terekspresikan sepenuhnya. Ini adalah kopi yang kompleks, kaya, dan memiliki aftertaste atau sisa rasa yang panjang di mulut. Sekarang, mari kita bahas faktor yang paling bikin penasaran, harganya. Kenapa kopi luwak bisa dihargai hingga jutaan rupiah per kilogram, menjadikannya salah satu komoditas pertanian termahal di dunia? Ada 3 alasan utama di balik ini. Pertama, kelangkaan. Produksi kopi luwak tidak bisa diskalakan seperti kopi massal. Jumlah biji yang dihasilkan oleh satu ekor luwak di alam liar sangatlah terbatas. Ini bukan sesuatu yang bisa kita produksi secara besar-besaran di pabrik. Kedua, prosesnya yang rumit dan padat karya. Coba bayangkan, mencari dan mengumpulkan biji-biji kopi yang tercampur dalam kotoran luwak di tengah alam liar membutuhkan ketekunan, waktu, dan tenaga yang luar biasa ekstra. Para petani harus menjelajahi perkebunan, kadang di malam hari, hanya untuk menemukan harta karun tersembunyi ini. Ketiga,
Tentu saja, permintaan pasar global. Statusnya sebagai barang mewah telah menciptakan permintaan internasional yang sangat tinggi, terutama dari pasar-pasar premium di negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan juga Eropa. Banyak orang rela membayar mahal demi merasakan pengalaman minum kopi yang unik dan eksklusif ini. Sayangnya, popularitas yang melonjak ini juga membawa tantangan dari sisi etika. Seiring meningkatnya permintaan, banyak produsen beralih ke sistem penangkaran. Luwak-luwak ditangkap dari alam liar, kemudian dikurung dalam kendeng-kendeng kecil dan sempit. Mereka lalu dipaksa hanya memakan buah kopi demi mengejar produksi massal. Praktik ini tentu saja menuai kritik keras dari berbagai kelompok kesejahteraan hewan, karena luwak yang seharusnya hidup bebas menjadi stres, malnutrisi, dan tidak lagi bisa melakukan seleksi biji secara alami. Inilah mengapa ada perbedaan kualitas yang sangat signifikan antara kopi luwak liar dengan kopi luwak tangkar. Kopi luwak liar yang bijinya dikumpulkan secara etis dari alam adalah hasil seleksi terbaik dari sang luwak itu sendiri. Sementara kopi luwak tangkar dihasilkan dari luwak yang dikurung dan tidak punya pilihan makanan. Oleh karena itu, kopi luwak liar dianggap memiliki kualitas rasa yang jauh lebih superior, kompleks, dan otentik. Pada akhirnya, kopi luwak adalah perpaduan yang menakjubkan antara biologi, keunikan proses, dan kemewahan. Meskipun prosesnya terdengar tidak konvensional, fakta bahwa fermentasi enzimatis di dalam perut luwak mampu mengubah biji kopi yang cenderung pahit menjadi minuman yang begitu lembut adalah bukti kolaborasi yang luar biasa antara alam dan cita rasa. Kopi luwak bukan hanya tentang meminum secangkir kopi, tetapi tentang menikmati sebuah kisah dan proses paling eksklusif di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.